Ini bukan sekedar podcast pembelajaran biasa. Selamat datang di CPL, Cek Podcast LPMPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CPL. Perkenalkan saya Frenza Virus dan hari ini saya akan menemani Anda dalam diskusi yang penuh inspirasi. Dan pada kesempatan kali ini, saya bersama narasumber yang sangat inspiratif. Beliau adalah Dr. Aris Singgih. Selamat datang Bapak Dr. Aris Singgih. Oke, terima kasih pada Dr. Frenza. Iya. Dan saya senang sekali bisa menjadi bagian di dalam podcast hari ini. Yang menjadi bagian itu adalah karena kami ada kesempatan untuk bisa kami berbagi kebaikan dan berbagi inspirasi semua pada sesi kali ini. Baik, luar biasa. Dan hari ini Bapak Dr. Aris Singgih akan berbagi perspektif tentang pendekatan pembelajaran yang berbeda tentunya dan juga menarik. Dan tema kita hari ini adalah pembelajaran alternasi, Hypnoteaching Series, solusi belajar asik dan menyenangkan anti boring. Iya, sip, mantap Mas Frenza. Karena memang sekali lagi realitasnya tentang pembelajaran ini ya Pak Aris ya. Iya, betul. Pembelajaran saat ini kan bukan hanya sekedar soal materi begitu, tapi melainkan bagaimana menciptakan suasana belajar yang hidup, kemudian menyentuh emosi dan juga membangun keterlibatan mahasiswa secara utuh. Dan menurut Pak Aris, sebelum kita masuk lebih jauh ya Pak Aris ya, jika diminta menjelaskan secara singkat saja, sebenarnya hypnoteaching itu esensinya apa Pak? Nah, jadi gini Mas Frenza. Nah, kalau kita berbicara hypnoteaching, itu adalah dua konsep yang harus kita pahami. Yang pertama itu adalah hipnosis, yang kedua itu adalah teaching. Oke. Jadi dua itu Mas. Iya. Jadi bayangan kita itu kalau kita udah ngomongkan hipnosis tuh jangan seperti kemudian pembelajaran digendam di satu kelas tidur semua. Enggak seperti itu Mas. Jadi hipnosis itu adalah mengkondisikan siswa ketika dalam itu mereka lebih sugestif. Oke. Jadi ketika misalkan guru mengajar itu semua panca indera mereka, mata mereka, lalu kemudian telinga mereka, kemudian tangan mereka mudah sekali menerima suatu respon ketika ada sesuatu yang disampaikan oleh orang lain. Okay. Nah, dalam hal ini berarti kita menggunakan dalam dunia adalah pendidikan. Teach itu adalah mengajar. Artinya apa di situ? Menerapkan hipnosis dalam pembelajaran itu sejatinya itu adalah kita mengubah pandangan bahwasanya mengajar itu bukan hanya kita transfer of knowledge, kita memberikan sesuatu itu ada ilmu kepada mereka, lalu kemudian dari situ mereka mengerjakan tidak. Tetapi dari situlah kondisi yang diciptakan oleh guru mampu memberikan suatu perubahan paradigma mereka belajar dan tentunya pada akhirnya buat mereka akan mudah untuk mencapai apa menjadi tujuan dari pembelajaran tersebut. Gitu Mas Frenza. Oke, baik, luar biasa begitu. Sebelum tadi saya tahu penjelasannya begitu, saya memikirkannya adalah hypnoteaching itu 1, 2, 3 tidur Mas ya. Nanti mana uangnya. Nah, tidak seperti itu. Oke. Kemudian memang seperti saat ini ya Pak ya, banyak yang beranggapan bahwa pembelajaran ini harus selalu serius begitu ya, harus selalu kaku begitu, apalagi dengan ngajar materi apa Pak? Jadi kalau saya mengajar Mas itu biasanya adalah fisika. Nah, fisika, apalagi fisika kan itu biasanya kaku begitu mungkin ya. Iya, betul. Jadi itu. Kita belajar tentang apa begitu di materi fisika begitu. Dan menurut Bapak kira-kira dengan paradigma pembelajaran yang serius dan kaku ini, apakah paradigma itu masih relevan Pak dengan kenyataan hari ini? Nah, jadi gini Mas konsepnya. Ketika kita bicara itu adalah tegas itu nggak harus dengan kekerasan. Artinya tegas itu adalah kita menempatkan pada kondisi ketika siswa itu sesuai dengan apa yang harus mereka pelajari. Okay. Nah, kalau kita bicara saat ini, maka sebagaimana pendekatan kita lakukan adalah bukan hanya fokus itu adalah mereka mendapatkan materi itu, tetapi kita harus pelan-pelan masuk di dalam dunia mereka. Oke. Masuk dalam dunia mereka itu berarti kita menembus adalah critical area. Nah, hipnosis itu adalah cara kita menggunakan bahasa-bahasa alam bawah sadar sehingga informasi yang kita berikan pada siswa itu mereka bisa menembus ke critical area. Nah, ketika menembus itu maka mereka akan happy. Oke. Mereka akan senang. Jadi pembelajaran saat ini itu adalah kita mengarahkan kepada suatu konsep itu adalah asik dan menyenangkan. Kenapa demikian? Karena ketika orang itu senang, ketika mereka happy dan ketika mereka menikmati suasana kelas, maka disitulah semua informasi yang diberikan oleh pendidik, oleh guru, oleh dosen itu akan mudah diterima oleh mereka. Satu kuncinya adalah mereka senang, mereka happy, dan ketika happy itulah
apa yang diinginkan guru akan mudah tercapai. Nah, konsep ini Mas sama ketika Mas Frensa juga punya anak kecil itu Mas ya. Oke. Nah, jadi kalau kemudian kita pengen satu pada si anak itu, kasihlah dia es krim, kan gitu Mas ya. Kasih dia es krim. Buat mereka ngapain? Dia akan senang. Nah, itu bagian bagaimana kita membangun engagement ketika kita ada di kelas. Baik. Nah, hypno-teaching itu adalah kita masuk critical area sehingga pada akhirnya apa informasi yang kita dapatkan itu bisa menembus critical area itu dengan konsep yang pertama itu adalah menembus sistem kerja otak, Mas. Oke. Nah, baik. Tadi disampaikan seperti ketika saya punya anak begitu ya, diberikan es krim dan sebagainya. Ini apakah ada kaitan dengan teori belajar yang ada kaitan dengan reward dan punishment dan sebagainya atau lebih dari itu hypno teaching ini? Hypno ini menarik Mas. Ya. Jadi ini pengalaman saya memberikan beberapa pelatihan, termasuk kemudian di luar Jawa seperti ya. Kemudian saya lihat itu di Instagram jenengan itu sudah jalan kemana-mana begitu. Harapannya nanti di UNED juga perlu nih, untuk kita bisa belajar bersama dan ini memang sesuatu yang baru Pak Aris. Saya pun juga baru tahu begitu ada hypno teaching begitu dan ini sangat luar biasa. Makanya karena ini Bapak diundang di podcast ini begitu untuk berbagi. Silakan bisa dilanjutkan. Jadi gini, kalau kita bicara itu adalah reward and punishment, maka hypno itu lebih dari sekedar itu. Oke. Reward and punishment itu adalah kita bicara itu adalah goals dari pencapaian yang dimiliki oleh siswa. Sedangkan hipnosis itu adalah kita membangun suasana pembelajaran mulai dari pertama kali masuk kelas, Mas. Jadi masuk kelas itu, maka si pendidik itu mereka mampu membawa satu aura positif, mampu memberikan satu kebaikan, mampu memberikan satu konsep yang bisa membangun kelas itu menarik. Nah, dimulai dengan apa? Itu adalah tentunya dia harus punya niat yang baik. Hypno teaching dimulai dengan merubah paradigma cara dia mengajar dan cara dia bekerja. Artinya apa di situ? Mengajar itu bukan hanya ketika dia ada jadwal pembelajaran, jam 7 dia masuk, jam 4.40 dia keluar kelas, tidak. Tetapi dia hadir di ruangan itu. Pendidiknya, dosennya hadir, tidak hanya itu raganya, tapi jiwanya. Nah, mahasiswa juga demikian. Jadi kalau kemudian dia masuk kelas, pikirannya ada di kelas, jiwanya di kelas, raganya di kelas. Tetapi kalau kita tidak seperti itu, maka bisa jadi raganya di kelas, kemudian pikiran sama jiwanya di luar. Nah, hipno adalah kita mengkondisikan mulai dari start awal. Start awal ketika siswa masuk kelas, Mas. Masuk kelas, lalu dikondisikan dengan bahasa alam bawah sadar. Yang pertama, ada fase itu adalah mereka pacing. Apa di situ? Mereka menyamakan itu adalah posisi, Mas. Mirroring. Nah, ini tidak semua orang itu memahami. Ini ada esensi dari pembelajaran itu adalah kita bisa masuk ke dunia mereka dan mereka ikut di dalam dunia kita. Itu Mas. Baik, luar biasa ya. Tadi bahwasannya harus niatnya sama, berarti innamal a'malu binniyah begitu ya. Kemudian tadi juga bahas terkait dengan komunikasi, Pak. Nah, komunikasinya harus positif. Kemudian bagaimana kira-kira peran komunikasi verbal ataupun non-verbal dalam menciptakan sugesti positif begitu, Pak. Karena terkadang ada siswa atau murid kalau di sekolah ya, ataupun kalau kita ke mahasiswa lah istilahnya begitu, untuk menciptakan sugesti positif ini kan agak susah begitu, karena mereka punya pemahaman dan pemikiran masing-masing gitu. Kira-kira bagaimana Pak menurut jenengan? Ini Mas yang asik. Ini pengalaman saya mengajar. Jadi dimulai itu adalah pertemuan pertama, Mas. Pertemuan pertama itu saya ngajar misalkan ketemu dengan kelas itu kelas A semester 1. Ketemu lagi dengan kelas A semester yang kedua. Saya tidak pernah memulai kelas itu dengan baik, teman-teman semua, kita ketemu di mata kuliah ini, di kelas ini dengan 3 SKS, 2 SKS, tidak. Tetapi saya kemudian mulai itu ada kemudian suara yang saya bawa, saya menggunakan backsound untuk masuk belajar di situ. Nah, setelah itu baru kemudian saya ambil namanya spidol, ya, atau kemudian tab note seperti itu, lalu kemudian saya jelaskan di papan. Saya ajak mereka menemukan itu adalah grand why. Apa itu? Mengapa mereka harus belajar? Mereka harus menemukan visi belajar mereka. Dan ketika mereka udah menemukan itu, sampai saya temukan, ini apa yang Anda rasakan di kelas ini?
Lalu kemudian saya brainwash otak mereka di pertemuan pertama. Dan dari setelah saya sampaikan pada mereka, Anda tidak wajib ikut kuliah dengan saya. Anda boleh kemudian presensi, keluar silakan. Kenapa? Karena saya nggak butuh saya nggak butuh Anda. Tapi jika Anda butuh ilmu dari saya, Anda butuh kemudian kelas saya, join our class. Nah, saya mulai dengan brainwash otak seperti itu. Dalam telah Mas, tidak ada di dalam kamus saya itu kelas itu sepi. Dan saya merubah itu mulai dari cara mengajar, lalu kemudian pembiasan dan sebagainya. Dan ini sedikit Mas friend saya. Siap. Inovasi yang saya lakukan dengan hypnoteaching itu, saya sudah hampir 2-3 tahun ini, sudah agak lama juga itu di mata kuliah saya tidak ada namanya itu adalah PowerPoint, tidak ada itu adalah makalah, tidak ada itu adalah PPT, tapi saya bangun itu adalah bagaimana mereka masuk dalam dunia kelas, mereka berpikir kritis, mereka kemudian dikasih kemudian problem-problem, lalu kemudian mereka discuss. Nah, dari situlah Mas, hypnoteaching itu bekerja. Nah, saya kasih sugesti yang positif kepada mereka. Kenapa demikian? Karena ketika masuk kelas mereka banyak pikiran itu Mas. Ada yang kemudian mereka sedang down gitu ya. Ada yang kemudian mereka sedang up. Ada yang kemudian mereka datar flat. Itu saya minta pada mereka ambil ke kertas, lalu kemudian tuliskan bagaimana perasaan Anda. Mereka menuliskan, ada kemudian happy, kemudian mereka senang, ada yang kemudian mereka flat dan sebagainya. Berikutnya dari setelah saya gunakan 5 menit pertama itu untuk membangun pikiran mereka, membangun hati mereka, biar ngapain? Biar mereka siap untuk belajar. Nah, dari situlah Mas, saya melihat pikiran mereka sudah mulai tertuju pada satu hal. Apa di situ? Kesiapan mereka untuk belajar. Luar biasa. Jadi memang ini dosen yang patut ditiru ya, karena mempersiapkan segala hal begitu ya. Betul Mas. Saya sampaikan loh Mas. Jadi saya itu sebelum kita itu ada Smart TV, masih kita situ gitu ya. Itu saya selalu bawa sound kecil itu. Jadi sound kecil itu saya konekkan dengan laptop, dengan PC saya. Itu nanti ada backsoundnya. Jadi saya ngomong itu ada backsoundnya seperti itu. Biar ngapain? Biar mereka fokusnya selalu ada. Kenapa demikian? Karena mengajar tadi itu bukan masalah kita masuk jam 7 sampai 8.40, tapi kita mengajar itu adalah kita membangun pemikiran mereka, membangun kemudian akal mereka, membangun kemudian skill mereka untuk ngapain? Mereka tumbuh dan berkembang secara bersama. Luar biasa begitu ya. Jadi ketika Pak Dr. Aris perkuliahan secara offline banyak sekali yang perlu disiapkan. Nah, dan saya yakin ketika online jenengan juga pasti menyiapkan audio-audio tertentu kan untuk memulai pembelajaran. Karena saya pernah ikut rapat dengan jenengan itu selalu ada audionya. Wah, ini memang menggugah. Akhirnya menarik perhatian untuk kita bisa fokus. Luar biasa. Ini patut kita tiru sobat CPL begitu. Dan tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Aris begitu ya. Ketika kita mungkin Pak, saya sebagai dosen begitu ya, ingin mencoba pendekatan ini, pendekatan hypnoteaching hypnoteaching ya begitu ya. Betul. Kira-kira langkah awal yang realistis yang perlu saya lakukan awal itu apa Pak? Kira-kira. Sip, mantap Mas Firenza. Yang pertama Mas, 1, perbaiki niat why. Mengapa kita jadi seorang pendidik? Dan kita mengapa memilih sebagai seorang pendidik? Dan kenapa kemudian dari situ kita menetapkan sebagai seorang pendidik. Nah, ini saya tekankan kepada semua peserta training saya. Baik kemarin ketika saya ngisi di berbagai tempat seperti itu. Kenapa? Brainwash pertama di situ. Biar ngapain? Biar kita nanti bisa menghadirkan jiwa kita, menghadirkan kemudian pikiran kita, menghadirkan itu adalah raga kita untuk ngapain? Untuk bisa membangun nuansa kelas tadi itu. Kenapa? Karena niat itu adalah goal, tujuan kita. Dan niat itu seperti penggerak Mas. Penggerak yang menggerakkan kita mau melangkah seperti apa. Bahkan kalau saya dalam ini out the topic dikit Mas ya. Dalam pelatihan saya capacity building, kemudian training kinerja itu, saya selalu fokuskan adalah bagaimana kita punya grand why. Kita kemudian punya itu adalah niat yang kuat. Kita punya kemudian setting goal yang hebat. Kita punya itu adalah visi yang kuat, visi yang tajam, visi yang jelas. Berarti ketika kita masuk kelas itu, kita tidak hanya ngapain? Kita tidak hanya itu adalah menggugurkan kewajiban, tetapi kita hadir di tengah-tengah mereka. Pertama adalah niat. Kita kuatkan niat, bahkan beberapa kali saya mencoba menemukan, ini prosesnya panjang itu Mas, alasan why, kenapa saya harus sebagai seorang dosen.
itu saya temukan pertama kali, dan itu prosesnya agak panjang sekali itu Mas. Sehingga dari situlah ketika saya kemudian di kelas itu ya, saya selalu ingat itu. Ketika saya punya kemudian tulisan begitu Pak tadi itu, visi tajam tadi itu, maka disitulah gerakan-gerakan tubuh saya sebagaimana suatu mesin, suatu motor itu akan terus berkembang. Kenapa? Karena disitulah kita bisa mencapai tujuan dan goal itu Mas. Oke, luar biasa. Jadi memang kita harus menentukan dulu niatnya, kemudian tujuannya seperti apa, dan kenapa kita mau jadi dosen gitu betul. Kita harus menemukan why. Kenapa kita jadi dosen? Kenapa jadi pendidik begitu gitu. Nah, itu kemarin juga saya tanya Mas, waktu saya ngisi kapasitas building kemarin di Banyuwangi itu. Gini, kenapa Bapak dan Ibu itu ya memantapkan diri bekerja di tempat ini? Why? Kenapa? Kenapa harus panjenengan? Kenapa harus Anda? Dan kenapa harus kita? Nah, kenapa? Karena disitulah kita akan menentukan bagaimana tindakan kita, menentukan capaian kita, dan kita menentukan arah kehidupan kita gitu. Luar biasa. Jadi memang sekali lagi ketika kita sudah tahu sebagai niat kita begitu, sehingga kita tahu tanggung jawab kita itu harus seperti apa begitu. Betul. Nah, itu bagus. Dan bagus, itu Mas. Jadi ini bukan masalah, saya tambahkan dikit Mas. Tidak hanya meletakkan itu adalah di tanggung jawab, tetapi itu adalah bagaimana kita punya tanggung jawab itu. Bukan hanya itu adalah kepada siswa mahasiswa, tapi itu adalah bagaimana kepada sang kolik. Nah, niat yang kuat tadi itu, ketika kita menempatkan tanggung jawab itu, bukan menjadi satu beban, tapi menjadi satu challenge untuk terus berinovasi, tumbuh dan berkembang, untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik, menginspirasi kepada mahasiswa. Kenapa demikian? Karena kita basicnya adalah pendidikan. Apa yang kita lakukan di kelas sebagai seorang pendidik di lembaga pendidikan, khususnya di FKIP, itu akan ditiru oleh mahasiswa. Bagaimana style kita, bagaimana kemudian cara mengajar kita, dan disitulah peran kita adalah menemukan cita rasa. Jadi kalau kita makan, sebagaimana misalkan kita makan di satu tempat makan produk-produk fried chicken itu Mas ya, A B C D E itu kita bisa merasakan perbedaannya. Nah, tantangan terbesar adalah di situ. Kita menemukan cita rasa mengajar kita mau dengan cara seperti apa, dengan doing seperti apa, kemudian dengan aplikasi seperti apa, dan itu ada cita rasa yang tidak pernah ditemukan oleh orang lain. Kalau saya kemudian mengajar ikut dengan kelasnya Pak Frensa, Dr. Frensa, maka cita rasanya adalah seperti ini. Ketemu dengan saya, seperti ini, dan itu menjadi satu tantangan begitu besar. Iya. Luar biasa Pak Dr. Aris ya. Jadi memang kita harus punya ciri khas atau harus unik unik yang gitu. Nah, itu saya melihat ciri khas saya adalah seperti itu. Wah, luar biasa. Dan ini Pak lagi, karena kan biasanya begini, kadang ada yang bilang kalau kita terlalu dekat secara emosional dengan mahasiswa itu khawatirnya kita kehilangan profesionalitas begitu. Nah, kira-kira menurut Pak Dr. Aris, bagaimana cara membangun koneksi emosional tetapi kita tanpa kehilangan profesionalisme, Pak? Yang pertama adalah saya harus punya satu batasan. Batasan mana kemudian arah itu adalah sebagai seorang lecturer, seorang dosen, mana kemudian itu adalah pekerjaan bersama. Nah, ketika itu saya bangun, yang terjadi apa di situ? Kami tetap bisa kolaborasi dengan mahasiswa, tetapi mereka tetap kemudian memberikan satu penghormatan kepada kita. Ada satu batas yang harus kemudian diberikan. Kapan kemudian sebagai itu adalah teman untuk kemudian kita bisa berbagi pekerjaan, mungkin kolaborasi, mungkin ada proyek bersama itu dengan mahasiswa. Tetapi di satu sisi ketika itu adalah di kelas, maka disitulah kita adalah profesional. Nah, memang harus ada batasan sekat tadi itu Mas. Berarti batasan-batasan ini yang bisa membatasi adalah kita ya Pak ya. Sejauh mana, seperti apa indikatornya kita yang bisa menentukan. Betul sekali Mas. Kemudian Pak, kira-kira dampak jangka panjang yang nantinya bisa dirasakan jika pembelajaran ini nanti menjadi lebih humanis dan juga ada engagingnya dengan menggunakan hypnoteaching ini seperti apa kira-kira? Jadi gini, hypnoteaching itu adalah menembus alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu pengaruhnya adalah 88%. Kita berpikir saat ini kita bernalar, kemudian kita berpikir analitis, kita mengerjakan tugas, kemudian apapun di situ hanyalah 12% dari potensi itu. 88% itu adalah ada di alam bawah sadar, confident kita, karakter kita. Contoh gini Mas, mungkin Mas Frensa juga pernah merasakan atau teman-temannya juga merasakan dulu ketika kuliah itu support dari finansial itu nggak begitu besar.
Tetapi kenapa kita kemudian bertahan hidup? Karena disitulah ada yang namanya itu adalah alam bawah sadar kita yang menggerakkan. Untuk apa di situ? Kita merubah nasib. Iya. Nah, ketika hipnosis itu jangka panjang itu diterapkan di kelas, maka akan ada confidence bagi mereka. Oke. Akan ada kemudian karakter dari mereka, akan ada kemudian sikap-sikap positif. Maka profil pelajar Pancasila yang dibangun oleh pemerintah itu akan mudah kemudian tercapai. Kenapa? Karena ada afirmasi positif di situ. Saya bukan sedang bingung, tapi Anda hanya sedang cemas. Anda sedang tidak marah, tidak. Saya belum suka pada Anda. Oke. Jadi kita menempatkan di posisi seperti itu sehingga ngapain? Siswa di situ tidak dengan kekerasan, tetapi dengan itu adalah kebersamaan. Nah, kemarin ada satu di antara peserta seminar saya, workshop saya di salah satu tempat di situ, mereka tanya kepada saya, Mas Aris, bagaimana saya bisa membangun kedekatan kepada siswa? Di sekolah kami, ini siswanya itu adalah banyak yang menengah ke bawah. Oke. Saya bilang, Ibu, pendekatan terbaik adalah pendekatan emosional. Ketika mereka seorang pendidik, Bapak dan Ibu semua di situ mampu menghadirkan di kelas itu adalah mereka lebih daripada di rumah. Okay. Bahkan terkadang banyak siswa di situ lebih nyaman cerita ke gurunya daripada ke orang tuanya. Maka dari situlah penanaman nilai positif. Ketika guru mampu, pendidik mampu, dosen mampu menciptakan iklim yang seperti itu, maka tidak akan ada kemudian anak yang merasa stres dengan satu tugas-tugas di situ. Saya sampaikan kepada mahasiswa saya seperti ini. Oke. Di kelas saya, teman-teman semua, ya, tidak ada yang namanya itu adalah ujian. Tidak ada ya ujiannya? Gimana Pak Aris penilaiannya? Saya tidak layak menguji Anda. Biarkan nanti Anda diuji yang Maha Kuasa. Gak berat itu namanya. Susah juga gitu. Di tulisan saya itu seperti ini. Dengan hati ikhlas, perhatikan gambar di bawah ini. Jadi suatu ketika, Mas, ada saya teman dosen itu yang saya minta untuk menjaga ujian. Oke. Ya itu. Waktu itu saya pindah tempat bekerja sebelum saya ke UNED itu. Nah, saya kasih tugas, saya kasih ujian. Apa yang terjadi di situ? Mereka ngerjakan ujian itu, UAS itu, Mas, itu sambil tersenyum. Nah, teman saya itu WA kemudian, kok agak aneh ya ngerjakan UAS, biasanya kan tegang, dia senyum. Iya. Senyum. Kenapa? Karena perintahnya saya tidak memberikan tanda seru. Iya. Tapi saya ganti. Dengan hati ikhlas, perhatikan gambar di bawah ini. Ya. Siap. Gambar resistor itu masih menemukan itu. Berdasarkan gambar di samping, ya. Maka dengan semangat menuju IPK 4,0. Maka tentukan berapa kemudian besar kuat arus, berapa kemudian itu ada tegang cepatnya dan sebagainya. Nah, memang betul ada kemudian koneksi kognitif di dalam mereka mengerjakan. Yeah. Tetapi yang muncul di dalam aura mereka bukan ketegangan, stres ketika mereka mengajar. Ketika mereka itu mengerjakan soal, tetapi itu adalah kebahagiaan. Hipnosis adalah kebahagiaan. Kita baca buku, kita nyaman. Yeah. Kita kemudian berbicara, kita nyaman. Nah, itu yang kemudian dampak jangka panjang akan terjadi seperti itu, Mas Prince. Oke, luar biasa. Jadi saya kira tadi hanya mengajarnya, ternyata dalam soal kuis begitu itu juga masuk hipnosisnya Mas. begitu ya. Sampai saya sudah bahkan juga buku, Mas. Buku itu kalau kemudian dibaca itu bisa menghipno. Wah, oke. Ada bukunya ya, Pak ya? Ada bukunya. Nah, oke, nanti bisa ciptakan, Mas. Bisa di check out di link di bawah ini. Gitu ya, luar biasa Pak Aris ya. Insight-nya terkait dengan hypnoteaching pada hari ini ternyata nggak hanya cara mengajar kita dengan menggunakan hipnosis itu tadi, tapi juga mulai dari soalnya, mulai dari macam-macam ya. Bahkan nggak menyampaikan itu adalah ujian gitu ya, bukan ya? Bukan. Karena kalau udah ngomong bisa ujian ya, langsung, wah itu udah langsung gitu. Tegang tuh biasanya Pak. Iya betul, hormon kita langsung naik gitu. Iya, padahal ujiannya mungkin dalam tanda kutip ya nggak sesusah itu istilahnya begitu. Tapi karena besok kita akan bersenang-senang. Nah itu, ini bagus tuh afirmasi positif ya Pak ya. Berarti memang harus selalu positive vibe begitu. Luar biasa Pak Dr. Aris Singgih ya. Dan mungkin satu terakhir Pak Dr. Aris nggih. Kira-kira jika boleh menyampaikan satu pesan reflektif, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para dosen? Silakan Pak. Oke, baik Bapak dan Ibu, para kolega, para dosen di Universitas Jember khususnya atau di Indonesia pada umumnya.
ada suatu hal yang begitu menarik ketika kita bicara itu adalah mengajar. Maka peran kita bukan hanya itu adalah di kelas kita menyampaikan, kita mengajar saja, tapi itu adalah mendidik. Nah, hal yang paling fundamental yang dibutuhkan dalam dunia kerja oleh HRD dalam satu perusahaan itu tidak hanya itu adalah IPK, tetapi itu adalah karakter, itu adalah integritas, itu adalah morality, itu adalah suatu kemampuan yang dia bisa membangun motivasi ketika mereka terjatuh. Maka ketika di kelas bukan hanya kita menyampaikan itu adalah materi, tetapi di setiap kemudian tindakan kita, maka itulah akan selalu menjadi inspirasi bagi mereka. Nah, pesan kemudian yang mendalam yang harus kita pahamkan dengan baik adalah perlu ada suatu inovasi yang harus kita lakukan untuk kita tumbuh dan berkembang, untuk kita pertajam visi bersama, membangun pendidikan bukan hanya itu adalah membangun terkait dengan itu adalah IPK, membangun itu adalah nilai, tapi ketika kita bicara itu adalah pendidikan, kita membangun itu adalah self value, nilai dalam diri. Ketika mereka mahasiswa itu masuk di dalam dunia kerja, mereka siap tidak hanya dengan membawa itu adalah ijazah, kemudian transkrip, tidak. Tetapi ketika mereka masuk dalam dunia kerja, mereka bisa membawa branding, dan itu adalah branding lembaga. Mereka akan tanya, dia alumni mana? Dia akan bertanya, dia pernah kuliah di mana? Tetapi dengan branding yang begitu bagus, mereka akan mengatakan, kita kuliah di kampus ini, di prodi ini, dan bertemu dengan orang-orang hebat, dosen-dosen ini. Oke, luar biasa. Beri plus untuk Bapak Dr. Aris Singgi yang luar biasa. Terima kasih Bapak Dr. Aris Singgi ya atas perspektif dan wawasan yang sangat mencerahkan hari ini. Dan untuk Sobat CPL, hari ini kita belajar bahwa pembelajaran ini bukan hanya proses transfer ilmu, tetapi memang pembelajaran ini proses membangun suasana yang nyaman, kemudian membangun koneksi dan juga pengalaman belajar yang tentunya bermakna. Dan semoga diskusi pada hari ini, podcast kita pada hari ini menjadi inspirasi untuk terus berinovasi dan juga berinovasi tentunya dalam pembelajaran untuk mencerdaskan generasi ke depan. Dan jangan lupa terus ikuti CPL, cek podcast LPMPP, dan jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan episode-episode yang lain. Dan saya Frenza Virus, terima kasih sekali lagi Bapak Dr. Aris Singgi. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.